persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita yang luar biasa Bapak Ibu di saat hari ini kita berjumpa kembali di dalam Menara Doa Online. Dan kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan damai sejahtera dan sukacitanya atas kita. Amin Bapak Ibu. Mari saat hari ini kita bersepakat, kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room dan terutama Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube dan Facebook. Mari kita bersama-sama bersepakat mengundang Tuhan hadir di mana kita beribadah pada saat hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami merasakan rahmat-Mu yang besar atas kami, yang selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari. Setiap waktu kasih-Mu selalu ada tinggal di dalam kami. Dan saat hari ini, dengan penuh sukacita kami datang menghampiri tahta kasih-Mu. Karena sukacita kami bukan berasal dari apa yang ada di hadapan kami, tapi sukacita yang ada pada kami berasal daripada janji-janji Tuhan. Dan karena kami mau berfokus dan kami mau memilih untuk bersukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat hari yang indah ini, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau, menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu lebih lagi, melihat perbuatan baik dan ajaib yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebab besar setianya bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kepada orang-orang yang setia mencari wajah-Mu, kepada orang-orang yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, yang menghampiri kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian ya Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat kudus-Mu, kami puji Engkau di tempat kediaman-Mu Tuhan. Karena Kau ajaib, karena Kau mulia, karena Kau luar biasa ya Yesus. Tak henti-henti mulut kami bersyukur, hati kami dipenuhi
agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
akan selalu memuji dan memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami selalu melihat perbuatan tangan-Mu yang besar bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Ya ralabaya syana ralalabara lalabaya syana ralalabaya. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya ralabalabalabalabara lalabara lalabaya syana ralalabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami hanya dapat berkata terima kasih di hadirat-Mu Yesus. Ya ralabara lalabara. Mari terus Bapak Ibu Saudara, mari terus sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Tuhan Allah yang ajaib. Ya ralabara
Tuhan, hari ini, di saat ini kami rasakan Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Saat kami berdoa, memuji, menyembah, hadirat-Mu mengubah kami Tuhan. Hadirat-Mu memberi kami sukacita ya Tuhan. Kami berbahagia. Kami boleh ya Tuhan berdoa, memuji, bersyukur ya Tuhan. Makasih Yesus untuk hadirat-Mu. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, biar sukacita ini ya Tuhan menyembuhkan setiap kami semuanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi, buka suaranya saudaraku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhan, terima kasih. Ini hari yang Tuhan jadikan buat kami. Inilah hari kegenapan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan hari ini aku angkat tanganku ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Turunkan berkat-Mu buat kami semua. Tuhan, aku mengasihi mereka semua. Ya Tuhan, dan aku tahu Engkau jauh mengasihi ya Tuhan. Engkau lebih mengasihi. Oleh karena itu ya Tuhan, turunkan berkat-Mu. Beri kami sukacita-Mu ya Tuhan. Beri kami sukacita sorgawi itu ya Tuhan. Karena kalau kami punya sukacita ini Tuhan, firman-Mu katakan bergembiralah. Karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Engkau memberikan ya Tuhan apa yang ada di hati kami ketika kami mau bersukacita. Kami mau bergembira ria ya Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau minta sukacita-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan kami kehilangan sukacita keselamatan kami. Sukacita sorgawi itu. Biarlah hari ini Tuhan aku minta oleh hadirat-Mu ini. Engkau ganti ya Tuhan duka cita, kesedihan kami dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku berdoa dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Tuhan, Engkau buat terobosan buat anak-anak-Mu. Tuhan berikan peningkatan, promosi buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Semua terima kasih Tuhan Kau jawab doa kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana caranya memelihara sukacita ilahi. Sukacita sorgawi sementara kita sedang menantikan janji Tuhan. Ini penting. Tadi dikatakan Mazmur 37 ya saudara, bergembiralah karena Tuhan. Sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi saudara, ini penting untuk bisa memelihara sukacita. Ya kan? Sementara kita
menantikan janji Tuhan. Karena ini kunci penting untuk menerima apa yang diinginkan, ya kan, oleh hati kita, dari Tuhan. Nehemia 8 ayat 11, mari saudara, ini ayat yang cukup terkenal saudaraku. Saya ingin saudara, pesannya adalah hari ini saudara dan saya, kita semua ambil keputusan untuk bersuka cita. Katakan amin. Nah ini katakan, janganlah kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi nasihatnya adalah jangan bersusah hati. Kenapa jangan bersusah hati? Nanti saya akan jelaskan. Ya kan? Kenapa kita harus bersuka cita? Kita akan jelaskan. Dengar baik saudara sini. Pada saat kita bersuka cita, ya kan, karena Tuhan, di dalam Tuhan, kita sedang mengambil keputusan untuk bergantung kepada apa? Kekuatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengambil keputusan untuk bersuka cita, kita sedang hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Kenapa dikatakan jangan kamu bersusah hati? Ya kan? Kenapa? Tuhan melarang kita, melarang keras, jangan bersusah hati. Saudara tahu tipu daya iblis. Iblis ingin, ya kan, saudara hidup dalam kesedihan. Ya, susah hati, bukan bersuka cita. Kenapa? Supaya saudara menjadi orang yang lemah dan mudah ditaklukkan olehnya. Makanya iblis berusaha untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Kita sudah pernah belajar apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita ini kehilangan sukacita. Salah satunya saudara saya mau jelasin, ini contoh. Ya kan, sikap suka membanding-bandingkan. Nah ini lagu yang sedang viral. Kemarin saudara 17-an Agustus di Istana Negara, anak kecil saudara nyanyi, jangan banding-bandingkan. Kenapa? Itu pesan supaya tidak kehilangan sukacita. Katakan amin saudaraku. Jangan suka banding-bandingkan. Nah di Alkitab ada kisah. Di awal-awal kisah pembunuhan pertama. Itu terjadi karena apa? Kain membanding-bandingkan dirinya dengan siapa? Dengan Habel dirinya, dengan adiknya. Saudaraku, di sini katakan saudaraku, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, ya kan, oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sedangkan persembahan Habel diindahkan Tuhan, diterima Tuhan. Lalu saudara, ini nasihat Tuhan kepada kepada Kain. Ayat ke-6 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Ketika Kain melihat korban persembahan Habel diindahkan Tuhan, lalu apa yang terjadi saudara? Hilang sukacitanya. Ya kan, tiba-tiba dia marah, mukanya tidak berseri. Saudaraku, karena apa? Korban persembahannya tidak diindahkan. Tuhan bilang, kenapa kamu mukanya gak berseri? Ayo dong bersukacita. Jangan bersusah hati, sukacita. Saudara, kita kehilangan sukacita kalau kita memendam rasa apa? Rasa marah, rasa benci. Saudaraku, ya kan? Kita kehilangan sukacita kalau kita menyimpan yang namanya kebencian, kemarahan, kekecewaan. Ini harus dibawa ke Tuhan. Tuhan, aku marah, aku benci, kan hatiku, aku tidak mau gini. Berikan aku damai sejahtera-Mu, ampuni aku Tuhan. Katakan amin. Jangan suka bandingin diri kita dengan orang lain. Katakan amin. Ya kan, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita doa dan tanya, koreksinya apa? Mestinya kan koreksinya apa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak indahkan saya punya korban persembahan? Sedangkan adikku engkau terima. Tanya sama Tuhan.
Pasti Tuhan akan beritahu. Ya kan saudaraku, aku sudah beritahu lewat Adam bapakmu dan Hawa. Bahwa setiap orang yang mau datang kepada aku harus lewat penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Aku kudus, aku sempurna. Engkau sudah jatuh keturunan Adam. Ya kan, kamu datang harus dengan kekudusan. Lewat apa? Pengampunan dari darah. Bukan dari hasil kerja kerasmu. Bukan karena perbuatan baikmu dan jasa-jasamu. Saudara Kristus, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, kita tahu bahwa dosa sudah mengintip kata Tuhan di depan pintu. Dan Kain memberi kesempatan iblis untuk apa akhirnya? Menghancurkan hidupnya dan keturunannya. Saudaraku, yang kemarin saya bahas tentang siapa? Saul, Raja Israel. Dia simpen juga kesedihan. Dia susah hati, dia gak mau bersuka cita. Karena dia memendam apa? Kekecewaan dan kemarahan. Saudaraku Yesus, dia kecewa dan marah karena apa? Rakyat memuji-muji Daud yang mengalahkan musuh lebih banyak dari dirinya. Jadi saudara, kita bisa kehilangan sukacita salah satunya karena sikap suka membandingkan diri kita. Makanya ini lagu bisa populer. Karena Indonesia di hari kemerdekaan harus bersuka cita. Katakan amin saudara. Jangan bandingkan negara kita dengan negara lain. Katakan amin saudara. Bersyukur kita ada di negara ini. Katakan amin, cintai negara ini. Ya kan, dengan segala keunikannya saudaraku. Ya kan, ini penting. Saudara juga tidak boleh banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tuhan ciptakan kita unik. Katakan amin. Ya kan, apalagi jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Jangan bandingkan rumput kita dengan rumput tetangga. Saudaraku, nanti gak ada waktu untuk nyiram rumput kita, ya dak. Makanya kering, makanya gak hijau, ya dak. Jadi saudara Yesus, ya kan, kita tahu ketika Saul menolak untuk bersuka cita. Dia simpan roh kesedihan. Saul memberi kesempatan kepada iblis untuk apa? Menghancurkan seluruh karir hidup yang dia bangun. Saudaraku, menghancurkan semua keluarganya. Dan apa? Masa depannya. Kenapa? Roh kesedihan. Hari ini saudaraku, ya kalau kita mau memperoleh kekuatan dan perlindungan Tuhan, kita harus memutuskan untuk apa? Bersuka cita. Siapa yang mau bersuka cita? Coba lambaikan tangan. Saudara mau bersuka cita? Amin. Iya, jangan susah hati. Nah, Mazmur 118 ayat 24, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudaraku dengan suara yang keras. Ini saya dapat pengertian baru, ya kan? Soal waktu. Jadi minggu ini saudara kita bahas tentang waktu Tuhan. Ya, dari hari Selasa, Rabu, ya saudara, Kamis hari ini dan juga besok. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang pelajaran tentang Simon Petrus. Ya kan saudara, yang 2 minggu yang lalu kita bahas tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah hari ini kita bahas tentang waktu minggu ini saudaraku. Kita lihat sini. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita apa saudara? Bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Sekali lagi baca keras. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Apa arti ayat ini saudaraku? Jadi memiliki sukacita sorgawi. Hidup dalam sukacita sorgawi. Bukan tentang perasaan. Karena keadaan kita baik-baik saja. Ya kan? Gaji lagi naik. Pangkat lagi naik. Dapat promosi. Badan sehat. Mau apa aja bisa. Semuanya baik-baik. Itu perasaan. Sukacita sorgawi bukan tentang perasaan karena kita baik-baik saja. Tetapi tentang apa saudara? Keputusan kita untuk bersukacita karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Atau apa? Kairos. Kita sudah bahas ada 3 kata waktu. Ya kan? Dalam bahasa Yunani. Pertama hora. Bicara tentang durasi waktu. Saudaraku. Ini waktu yang tertentu. Tapi kita tidak tahu ini waktunya, durasinya berapa ini. Untuk satu musim dalam hidup kita. Yang kedua kita kenal dengan nama kata waktu kronos.
urutan-urutan proses yang harus kita lewati. Yang ketiga namanya apa? Kairos, yaitu waktu tertentu yang ditetapkan Tuhan. Momentum, kesempatan. Saudara, kita sudah bahas. Nah, kenapa kita bersuka cita? Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan amin. Inilah hari. Inilah hari di mana Tuhan memberkati kita. Katakan amin saudara. Nah, kalau kita bisa mengerti bagaimana bekerja sama. Mengerti tentang waktu Tuhan. Saya percaya saudara, level stres kita akan menurun. Level sukacita dan sukses kita akan apa? Meningkat. Kalau kita mau belajar tentang waktu Tuhan. Ya, saya ingin ajak saudara untuk lihat apa artinya. Paling tidak saudara tuh ada 3 poin yang kita pelajari tentang waktu. Pertama, Tuhan tuh memiliki jadwal waktu atau time schedule. Timeline. Ya, dalam timeline. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, Tuhan memiliki jadwal waktu untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita kenal dengan apa? Musim-musim. Musim ketawa, musim nangis. Musim ketawa adalah pada waktu kita menantikan kelahiran anak. Sekian tahun lalu dia lahir. Itu musim ketawa. Ada musim di mana saudara musim menangis. Kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Baca lagi yang keras 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada apa? Masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Tuhan punya jadwal waktu. Untuk segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus saudara tahu. Katakan amin. Coba saudara ingat-ingat. Katakan Tuhan punya jadwal waktu. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup saya. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara. Ya kan? Kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang kedua adalah Tuhan tidak memberitahu. Sekalipun Tuhan punya jadwal waktu untuk apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak memberitahu secara detail kapan kegenapan waktu itu terjadi. Katakan amin saudara. Ya kan? Walaupun Tuhan punya jadwal, tapi dia gak kasih tahu itu kapan waktunya. Kairosnya gitu loh maksudnya. Ya kan? Itu saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati. Dalam disiplinnya bukan kekekalan tapi apa? Dia memberikan satu impian. Satu harapan. Satu keinginan yang besar. Ya kan? Apa yang menjadi cita-cita dalam hidup orang ini? Seseorang. Tetapi manusia tidak dapat apa? Menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Katakan amin saudaraku. Nah kita sudah bahas tentang waktu ini kemarin 2 hari ini. Nah hari ini kita dalemin lagi sekolah. Ya, saya kasih contoh tentang kelahiran Yesus. Tentang Natal. Sekalipun para nabi telah mendapatkan firman Tuhan. Lalu mereka bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Namun saudaraku, para nabi tidak tahu. Atau Tuhan tidak memberitahu secara detail. Kapan jamnya, waktunya, segala macam Tuhan gak kasih tahu. Cuman dikasih tahu apa? Tempatnya, di mana? Bethlehem. Tapi gak tahu itu kapan. Saudara Yesus, ya kan saudaraku. Nah ini dia. Jadi kenapa Pak? Kok kita gak bisa tahu kapan? Kapan seharusnya? Misalnya doa saya, usaha saya, apa yang saya inginkan. Yang Tuhan bisa berikan. Kita juga gak tahu loh. Kayak kan kapan sebenarnya Tuhan berikan kita yang namanya gedung gereja seperti ini. Pada waktu kita mulai pelayanan di gereja ini. Kita gak tahu kapan. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Bahkan saudara sampai 3 tahun yang lalu. Saya tuh tidak pernah kepikiran dan tidak tahu.
kalau kita kelak akan punya sekolah Bethesda. Dari KB sampai SMA kelak. Udah tahu 3 tahun yang lalu. Saya bisa ngerti sini. Itu Tuhan. Saudara Yesus. Jadi, ya saudara, kalau kita bisa ngerti jadwal waktu Tuhan, melakukan segala sesuatu, ya kita udah bukan manusia lagi. Tapi kita adalah Tuhan. Alkitab katakan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tuhan memberikan satu keinginan, impian dalam hati kita untuk mengetahui tentang apa? Masa depan kita. Tuhan tak kasih. Kita tahu tentang masa depan kita. Jadi ada satu kerinduan setiap manusia. Mau tahu, aku tuh ke depannya tuh gimana sih? Jujur, betul gak saudara? Betul kan? Setiap kita mau tahu. Ini ke depannya kita nih jadi apa? Bagaimana? Gimana dengan anak-anak saya? Gimana dengan karir saya? Gimana dengan pelayanan saya? Gimana dengan saya? Setiap orang itu pasti ada. Kenapa? Karena memang Tuhan taruh di hati kita. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Terus kerinduan untuk mau jadi apa, punya apa, mau kemana. Itu Tuhan taruh di hati kita. Saudaraku, ya kan? Tuhan berikan itu dalam kekekalan. Nah, saudara saya mau tentang masa depan. Saudara tahu, sekalipun Tuhan punya rencana yang baik. Tapi dia gak akan beritahu kapan rencana itu akan terjadi. Kejadiannya, segala peristiwa-peristiwa dia akan beritahu. Saudaraku. Dia gak pernah tahu, kasih tahu kepada kita. Katakan amin. Saudara mengerti maksud saya di sini, amin. Nah sekarang saya nanya sama saudara gini. Pernah gak saudara memperhatikan orang-orang bodoh yang pergi ke orang pintar untuk nanya masa depan dia? Sorry ya saya ngomong gitu ya. Ya kan? Pernah gak saudara lihat orang bodoh pergi ke orang pintar untuk tanya tentang masa depan dia? Gimana masa depan pekerjaan saya? Bagaimana masa depan bisnis saya? Bagaimana masa depan karir saya? Gimana dengan nasib anak-anak saya ini? Kalau saya beli rumah ini, kira-kira rumahnya harus ngadep mana? Ngadep kanan atau kiri? Ya kan, kalau orang pintar bilang ngadepnya ke atas, kita yang bodoh akan nurut. Mana bisa rumah ngadep atas? Emangnya mau nyembah apa? Saudaraku, ini tujuannya apa? Karena memang ada kerinduan di hati untuk tahu masa depan. Tetapi saya mau kasih tahu, sekalipun Tuhan memiliki jadwal waktu untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah memberitahu kepada manusia, apalagi kepada iblis. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga, mulia, di mana Tuhan mau mati buat manusia. Apalagi manusia yang berharga jadi nggak kasih tahu, apalagi iblis. Saudaraku. Dan dia pakai antek-anteknya berupa orang pinter ini. Kasih tahu tentang masa depan. Enggak, itu bohong, itu tipu muslihat. Ini firman yang kalau. Pak gimana kok dia bisa tahu Pak? Memang lu kejadian lu Pak. Yang diberitahu orang pinter adalah tentang apa saudara? Tentang ketakutan-ketakutan. Nih ke depan, tahun depan. Kalau kamu usianya di belakangnya 9. Cek aja dah. 29, 39, 49, 59, 69, 79. Hati-hati. Kalau kamu kena sakit nanti mati. Ketika dia percayai apa kata-kata daripada si orang pintar ini. Ketika dia sakit, apa yang dia percaya itu jadi. Karena dia masuk lewat kepercayaan. Ayub berkata, apa yang aku takuti? Ya kan, dia percaya hal yang negatif ini kan. Yang dia takutkan sesuatu yang iman yang negatif. Itu yang terjadi padaku. Saya bisa ngerti sini itu bukan rencana Tuhan buat kita pasti baik. Tidak mungkin. Sepanjang kita masih belum selesai tugas kita. Tugas yang Tuhan beri. Tuhan pasti berikan kita umur untuk menggenapinya. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan tidak ingin satu manusia pun lahir secara prematur, belum waktunya. Mati secara prematur, belum waktunya. Saya harus ingat ini. Karena Tuhan selalu bekerja pada waktu yang sempurna. Pas waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya harus tahu ini. Katakan amin. Jadi jangan mau pergi ke orang pintar walaupun keinginan tahu saudara itu besar.
Karena ke depan, masa depan tuh tidak ada kepastian. Kenapa Tuhan tidak mau kasih tahu kepada kita? Apa alasan? Kenapa kok Tuhan tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan kita? Kenapa? Ini kerinduan manusia. Iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Tahu apa yang baik. Dua hal, saudara. Alasan kenapa Tuhan tidak mau beritahu. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak tahu, kasih tahu tentang apa yang terjadi ke depan? Pertama, ya kan kalau kita mengetahuinya, hal itu bisa membuat kita stres dan mati ketakutan. Sebelum kejadian kita udah mati ketakutan loh. Oh, kamu nih nanti, ya kan, umur sekian, ya, omongan dukun kan. Berarti Tuhan buka aja apa yang terjadi. Yang ngeri-ngeri tentang kita, tentang keluarga kita, tentang apa segala macam. Sebel itu kejadian nanti, masih 10 tahun lagi. Sebelum 10 tahun kita udah mati karena ketakutan itu loh, terjadi itu. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Dia nggak mau udah. Kita juga nggak mungkin lah mau cerita anak kita yang jelek-jelek kan. Oh gini, biar dia tenang, hidupnya tenang. Yang kedua adalah apa saudara? Kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi, hal itu bisa kita salah gunakan dan kita bisa mengubah sejarah sebelum hal itu terjadi. Jadi alasan sebenarnya Tuhan tidak memberitahukan jadwal waktunya karena Dia ingin saudara dan saya percaya saja kepada kekuatannya, kepada hikmatnya, kepada perlindungannya, kepada pemeliharaannya, kepada kekayaan, kemuliaannya. Katakan amin saudara. Tuhan minta kau percaya aja sama aku. Aku mengasihi kamu. Aku punya rencana baik. Udah kamu hidup berdasarkan janjiku. Berdasarkan karakterku. Bukan berdasarkan penjelasan-penjelasan. Aku harus jelasin kamu kenapa ini semuanya terjadi. Tidak. Jadi Tuhan tidak akan jelaskan saudara tentang waktunya. Katakan Kisah 1 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama. Ketika murid-murid tanya kapan waktunya, kapan masanya. Apa jawaban Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui apa? Masa dan waktu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut apa? Kuasanya. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah apa? Ya, ini kata Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Yesus katakan masa dan waktu itu bukan urusan kamu loh. Kamu gak perlu tahu. Ya kan? Kamu gak perlu tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya kan? Karena aku hanya minta, ya kan? Kamu percaya. Aku Tuhan yang mengasihi kamu. Aku punya rancangan baik bagi hidup kamu. Bagian kamu adalah ini loh. Aku akan berikan kuasa kepada kamu. Ya kan? Yaitu Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu bisa bersuka cita. Dan sukacita ini yang membuat aku Tuhan bisa bekerja dalam hidup kamu. Kamu sok khawatir tentang apapun juga. Katakan amin. Dan yang kedua, Roh Kudus inilah akan berikan kamu kuasa untuk menjadi apa? Saksi. Jadi dua, kalau kita penuh Roh Kudus pasti kita penuh dengan sukacita. Kalau kita penuh Roh Kudus pasti kita mau bersaksi. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang ketiga tentang waktu Tuhan saya mau ulangi lagi. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu apa? Tepat waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan sempurna. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi saudara dan saya jangan menyerah. Habakuk 2 ayat 3 katakan penglihatan itu masih menanti saatnya. Apa yang menjadi impian, apa yang menjadi doa yang Tuhan taruh di hati saudara. Saudara, itu masih menanti saatnya. Tetapi impian itu, doa-doa yang saudara naikkan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Saudara ngerti arti kata ini? Ya kan? Dia akan datang bekerja. Kalau kita menantikan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan apa? Bertangguh. Katakan amin saudara. Memang salah satu kebenaran yang harus kita pelajari berulang-ulang dalam hidup kita untuk jalan sama Tuhan adalah apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Saudara mau menantikan waktu Tuhan? Ya kan, mungkin saudara berada di ruang tunggunya Tuhan. Ya, saudara sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara sedang menunggu, saudara sedang terburu-buru ingin cepat-cepat. Kapan ini? Kapan ini? Ya kan, aku sudah didesak. Aku sudah terdesak. Aku ingin cepat-cepat. Entah cepat mengenai, cepatlah mengalami terobosan keuangannya. Cepatlah aku punya keturunan. Mungkin saudara mau terburu, cepatlah aku bisa berkeluarga. Cepatlah aku sukses lah. Cepat. Semua saudara cepat. Tapi Tuhan enggak buat apa-apa. Diam sepertinya. Tapi saudara tuh udah terdesak. Itu namanya saudara sedang berada di mana? Ruang tunggunya Tuhan. Tuhan tunda bukan berarti Tuhan tolak. Anak kecil gak ngerti penundaan sama penolakan. Kalau dia ingin sesuatu dan kita tidak penuhi keinginan dia. Kita bilang nanti siang, habis makan siang. Dia selalu berpikir ditolak permintaan dia. Anak kecil gak bisa membedakan namanya penundaan dengan penolakan. Tapi saudara orang dewasa secara rohani. Saudara ngerti apa arti kata penundaan dan penolakan. Semua tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang lulus dalam ujian apa? Penundaan. Mereka nantikan waktu Tuhan. Dan mereka tahu waktu Tuhan itulah yang terbaik. Penundaan selalu ya kan berguna untuk apa? Ujian iman. Apakah kita masih mempercayai Tuhan atau percaya orang pintar? Ketika kita percaya sama orang pintar, kita berubah jadi orang bodoh. Tapi kalau kita tetap percaya walaupun kita tidak mengerti, kita tetap jadi orang pintar. Orang berhikmat. Katakanlah saudara, kenapa Tuhan harus tunda? Selain Tuhan mau uji iman kita. Yang kedua, Tuhan mau bangun apa? Karakter kita. Supaya pada saat waktunya dia memberi apa yang menjadi impian kita. Harapan kita, doa-doa kita. Ketika dia beri, saudara, pemberiannya ini bisa diterima dan dikelola dengan baik. Katakan amin. Nah ini maksudnya. Nah sekarang waktu kita sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Ngapain dong? Kita harus pelihara sukacita. Kita harus pelihara sukacita sorgawi. Nah ada beberapa langkah iman memelihara sukacita sorgawi. Sambil menantikan waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang pertama sederhana tapi bisa dilakukan sama saudara. Yang pertama adalah saudara memelihara sukacita dengan cara apa? Hati yang bersyukur, berdoa dan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, 3 ayat firman Tuhan di atas menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya bisa bersuka cita kalau kita suka apa? Berdoa senantiasa. Dan mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kau harus berdoa dan mengucap syukur? Baru ada sukacita. Sebab doa dan ucapan syukur itulah yang menghubungkan kita dengan apa? Sorga yang menjadi sumber sukacita kita. Doa. Ketika saudara kalau ada apa-apa, kenapa apa doa. Minta Tuhan berikan saya sukacitamu, damai sejahteramu. Saya takut, saya marah, saya kecewa. Tuhan, saya sombong tadi. Sombong, saya egois. Ya kan? Hilang sukacita. Tuhan, saya gagal, saya jatuh tadi.
lakukan sesuatu yang tidak berkenan, hilang sukacita. Tuhan ampuni aku, berikan aku sukacitamu. Sepanjang saudara terus berdoa senantiasa dalam roh, maka sukacita sorgawi akan terus dicurahkan dalam hati saudara. Kalau saudara bisa bersyukur, pasti pikiran saudara mengingat hal-hal yang apa? Yang baik. Ketika kita mengingat hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan, kita bisa bersyukur dan berterima kasih pada orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita. Kita ucapkan syukur, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama orang yang sudah berbuat baik. Apa yang terjadi saudaraku? Maka saudara punya, tiba-tiba ada satu energi kekuatan yang membuat saudara bisa bersukacita dan berbahagia. Katakan amin. Ya, ini penting. Orang yang suka bersyukur dan terima kasih adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang suka bersyukur adalah orang yang memilih untuk bersukacita sambil menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Katakan amin. Kalau saudara tidak suka berdoa, hanya doanya doa pagi tok, tapi sepanjang hari, ya kan di mana-mana saudara nggak ngobrol sama Tuhan, sukacita bisa hilang. Kalau saudara kurang berdoa, sukacitanya juga akan berkurang. Saudara, kalau saudara banyak berdoa, banyak berterima kasih, banyak bersyukur, maka sukacita saudara akan naik. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Cara pelihara sukacita sementara kita nantikan janji Tuhan adalah dengan berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, yaitu apa? Saudara memelihara sukacita dengan memelihara kebiasaan suka memberi dengan murah hati. Kisah 10 ayat 20 ayat 35, baca sama-sama dengan saya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri yang mengatakan apa? Baca yang keras. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika saudara mulai berbuat baik, melayani, menolong orang-orang, memberi dengan murah hati, maka saudara, apa yang terjadi? Sukacita itu akan timbul. Sukacita itu timbul, saudara Kristus, ketika saudara mulai berhenti. Perhatikan saudaraku, sukacita sorgawi itu akan muncul ketika kita mulai berhenti menjadi orang yang apa? Yang sombong, yang arogan, yang egois. Orang sombong, arogan, egois gak akan pernah ada sukacita. Matanya tajam terus kalau lihat orang, gak ada sukacitanya. Kayaknya mau marah terus. Tapi kalau orang-orang saudara yang rendah hati, yang miskin di hadapan Tuhan, yang kita bahas hari Minggu kemarin, saudaraku, yang bisa memikirkan kepentingan orang lain, saudara, bukan cuma kepentingan dirinya sendiri, belajar melayani dan memberi dengan murah hati, maka muncul yang namanya apa? Sukacita. Matanya berbinar-binar. Katakan amin. Kadang-kadang orang tuh mau deketin kita. Saudaraku, kita gak usah kasih tahu dia kita lagi seneng atau susah. Dia tuh udah tahu frekuensinya. Jangan deketin nih, Cak Nyowongnya lagi serem nih, gimana ini? Kage, bebalak gitu. Nyowong Palembang istilahnya. Bertengkar gitu nih jadinya nih. Lihat matonya bahaya, ini Cak mau makan gitu. Gitu Cak empek di tempatnya, papal selem gitu. Tapi kalau orang udah sukacita saudaraku, ya kan kayaknya aman ya deket sama dia ya. Deketnya enak ya. Mungkin aku yang lagi berat ini kalau deket sama dia bisa jadi enteng. Ya kan, walaupun ya kan berat tubuh makin meningkat. Kalau deket sama orang yang penuh sukacita, badan jadi enteng saudara. Katakan amin. Nah, ini kita memelihara sukacita sambil menantikan janji Tuhan dengan memelihara kebiasaan suka apa? Memberi dan melayani dengan murah hati. Yang terakhir saudaraku, ya, kita memelihara sukacita dengan cara apa? Memelihara kebiasaan bersaksi, sharing firman Tuhan dan membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, Lukas 15 ayat 10 ini ayat firman Tuhannya. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa saudara? Satu orang bertobat
orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan saudara, waktu hari kemerdekaan ya saudara, 17 Agustus yang lalu, saudara, kita GBMPI saudara, ya kan, ada kegiatan di jam yang sama, saudara. Jadi sukacitanya luar biasa, ya kan. Secara rohani, saudaraku, ya kan, pendeta Andre Pardede membaptis 30-an lebih daripada orang. Wow, ini sukacita sorgawi. Ya kan, di luar rumah baptisan, ya kan, ada keseruan saudara, tarik tambang, ibu gembala dengan para ibu-ibu wakil gembala melawan pelayan-pelayan. Wah, sampai jatuh bangun istri saya, ibu gembala. Akhirnya saya dapat firman Tuhan, orang benar jatuh 7 kali dan bangun lagi. Semua seru, ada sukacita saudaraku. Ya kan, nah, itu. Tapi sukacita sorgawi itu pada waktu melihat, sorga melihat ada 33 orang dibaptis. Katakan amin saudara. Saudara tahu bahwa sukacita saya yang terbesar adalah saat saya menjadi orang Kristen. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sukacita. Sukacitanya tapi aneh. Nangis. Ya, saya kemarin ketemu mentor saya waktu di Yayasan Misi Pekabar Injil MPI, Bapak Pendeta Roni Mandang. Beliau sekarang Ketua Umum PGLII. Saya cerita tentang itulah hari di mana saya turun ibadah. Justru kok saya nangis cucuran air mata. Tapi disitulah saya rasa sukacita luar biasa, saya terima Tuhan. Itu pertama kali, hari pertama saya datang ibadah. Saya dengar lagu kemurahanmu lebih dari hidup. Dan sukacita saya yang terbesar kedua adalah pada saat saya bersaksi. Waktu saya berkhotbah mengajar firman Tuhan. Lalu saya melihat orang-orang merespon dan hidup mereka diubahkan. Sukacita. Saya bisa doakan orang sakit dan ada kesaksian. Pak Sabta, aku disembuhkan dengan cara yang ajaib. Wow, itu buat saya itu sukacitanya luar biasa saudaraku. Dan saya melihat orang-orang masuk dalam hadirat Allah ketika kita naikkan nyanyian pujian penyembahan. Coba saudara bayangkan apa yang akan terjadi kelak di sorga. Ketika seseorang yang saudara bawa kepada Yesus mendatangi saudara dan berkata, aku mau ucapkan banyak terima kasih untuk perhatianmu, kasihmu, doa-doamu, dan waktu yang kamu berikan kepadaku. Aku ada di sini di sorga karena kamu peduli, kamu mengasihi aku dengan menceritakan kasih Yesus yang menyelamatkan aku. Saya percaya saat itu akan menjadi saat-saat yang paling indah dan penuh sukacita buat saudara dan saya. Dan hal itu harus dimulai kapan? Pada hari ini, pada saat ini. Saat saudara dengarkan, ya kan, kita harus menceritakan Yesus Kristus kepada sebanyak-banyaknya orang. Sebagai jalan keselamatan. Khususnya kepada semua orang yang kita kasihi. Katakan amin saudara. Saya mau nanya, kapan terakhir kali saudara bawa orang ke gereja? Kapan terakhir kali saudara bawa orang yang gak pernah ke gereja. Atau udah lama gak ke gereja. Sudah jauh dari Tuhan. Saudara bawa dia ke gereja. Saudara bawa dia kepada Yesus. Apakah saudara adalah orang yang sudah memuridkan orang. Sampai dia tuh jadi dekat sama Tuhan. Dan menjadi orang yang setia beribadah. Saudara dapat memupuk sukacita sorgawi. Saat saudara mau melayani Tuhan. Dan membagikan firman Tuhan. Rasul Paulus dia berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Roma 10 ayat 1. Apakah saudara memiliki beban untuk menyelamatkan banyak orang? Ini kunci sukacita kita. Ini yang bisa melenyapkan ketakutan, kekhawatiran kita. Akan di ke depan yang katanya ada krisis ini, krisis itu, krisis itu. Udah saudara percaya sama Tuhan. Besok saya akan bahas saudaraku 4 hal yang selalu ditulis di Alkitab. Saudaraku,
Jangan takut, jangan khawatir, jangan lupa, jangan. Sementara ini ada pengertian-pengertian yang dalam yang Tuhan bukain buat setiap kita. Sementara kita nantikan hidup kita. Katakan, setiap kita pasti menantikan kegenapan. Dari satu musim Tuhan genapi, kita pasti ingin, Tuhan mau terus naik. Sampai kepada apa? Kesempurnaannya. Katakan amin. Sukacita itu memang sukar dipahami. Karena membutuhkan apa? Latihan dan disiplin yang kuat. Katakan amin. Perlu latihan dan disiplin. Kita mau bersukacita apa mau susah? Mau susah hati sama sukacita. Saudaraku. Budaya orang dunia berkata apa? Hiduplah, uruslah dirimu sendiri. Jangan urusin hidup orang lain, jangan kepo. Tapi Tuhan ngajarkan kita bahwa sukacita datang dengan membiasakan diri. Pertama apa saudara? Berdoa, bersyukur. Memberi dengan murah hati. Membagi waktu kita, melayani orang. Memperhatikan kepentingan orang lain. Berkorban. Saya percaya ini yang menjadi sukacita kita. Sementara kita menantikan jawaban Tuhan atas doa kita. Katakan amin. Menantikan Tuhan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Katakan amin saudaraku. Menantikan Tuhan artinya 3 hal. Saudara bersukacita. Untuk bersukacita, doa, mengucap syukur. Memberi dengan murah hati, layani Tuhan. Bawa orang kepada Tuhan. Saudara diberkati dengan pesan ini. Tundukkan kepala kita. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan kasih. Yang melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Kasih yang membawa kami kepada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami mau pelihara sukacita sorgawi. Sementara kami menantikan waktu Tuhan. Kegenapan waktu Tuhan dalam hidup kami. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Kami menolak untuk bersusah hati. Tapi kami mau hidup dalam sukacita-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami terus memendam kemarahan, kebencian, kesalahan. Yang membuat kami sedih dan bersusah hati. Hari ini Tuhan, angkat semua beban kami. Ketakutan, kekhawatiran kami yang membuat kami susah hati, sedih. Beri kami sukacita-Mu Tuhan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan. Yang sudah terus memberkati membawa persembahan. Untuk pelayanan menara doa online ini. Tuhan berkati mereka dengan buah-buah kebenaran. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ya Tuhan berbahagia. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Ku nantikan janji-Mu. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Angkat roti saudara, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.